Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi allafa bainana wa allafa baina qulubina fa aslahna wa amsayna bi ni'matil iman wa bi ni'matil ikhwan. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu jamaah salat maghrib salat al-jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalam majlis ini, dan semoga apa yang kita niatkan menjadi amalan terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya harapan kita setiap amalan ini menjadi catatan terbaik amalan kita nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal itu sebagai penolong kita nanti di yaumul qiyamah, yaumul hisab. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pekan yang lalu sempat kita menyampaikan tentang bagaimana nanti membagi jadwal di kajian malam Ahad ini, karena ini sudah hampir setengah dari lebih kita fikir sunnah sudah kita kaji, dan sekarang dalam bab as-salatul jumu'ah dan masuk nanti terakhir tentang pelaksanaan tentang salat Jumat ini sendiri. Dan masih banyak, kemarin sebenarnya sudah banyak pertanyaan, dan insyaallah kemarin sempat dalil-dalilnya tidak lengkap kita sebutkan tentang bagaimana adakah salat qabliyah dan ba'diyah di Jumat itu sendiri, dan bagaimana rukun-rukun daripada khutbah, atau di tengah masyarakat juga masih banyak perdebatan tentang tatkala orang masbuk salat Jumat dapat satu rakaat bagaimana, kalau orang dapat Jumat tidak dapat dua rakaat bagaimana, dan yang ketiga kalau dia hanya menemukan atau lari dari rumahnya ke masjid terlambat, ternyata imam sudah tahiyat itu bagaimana? Ya, itu kan banyak yang menjadi perdebatan. Nah, sepengetahuan Bapak sampai hari ini, kalau sholat Jumatnya dia masbuk satu rakaat atau orangnya tertinggal, nggak dapat khutbah, dia nggak dapat dengar, langsung berikutnya dia sholat takbir nggak dapat dengan imam, masbuk satu rakaat, gimana sholat Jumatnya? Dia nambah satu rakaat atau mengganti jadi sholat zuhur? Jadi sholat zuhur. Ya, kita satu mudah-mudahan bagus. Ada yang lain lagi? Pemahaman kita diganti sholat zuhur kan? Khutbah nggak dengar, takbiratul ihram dengan imam nggak dapat, dia masbuk satu rakaat. Gimana sholat? Apakah dia masbuknya ini nggak berdiri melanjutkan mana satu rakaat menjadi dua rakaat seperti sholat Jumat, atau dia menggantinya masbuk 3 rakaat menjadi sholat zuhur? Pemahaman kita selama ini gimana? Ya? Nambah satu aja gitu. Nggak dapat khutbah, nggak dapat takbiratul ihram. Jangan ada yang mengatakan tatkala dia dapat khutbah, ya termasuk juga ya. Tatkala konteksnya mana ada dalil-dalil nanti, apakah dia lalai atau bagaimana? Ya, itu hal yang berbeda. Ini penting nih, ya. Karena memang sudah kita bisa mengkondisikan. Terus berikutnya juga yang sering perdebatan itu kan,
Salat qabliyah Jumat ada atau enggak? Ada yang ngerjain, ada yang enggak. Nah, kalau ada, selama ini bagaimana? Apa salat yang sebenarnya? Apa dalilnya? Bagaimana dan dasarnya? Bagaimana menurut jumhur ulama? Bagaimana menurut mazhab Syafi'iyah, kalangan Syafi'iyah, Hanbaliyah, Hanafiyah dengan Hanbaliyah? Nah, ini yang perlu memang supaya ada khazanah kita yang mohon maaf tidak ujuk-ujuk ya mentafsirkan atau membid'ahkan saudara kita. Jadi beragama, beribadah itu ya tidak semena-mena langsung menjas ya ini salah, Anda masuk neraka, ini tidak pernah dikerjakan di zaman Rasul dan ini dan seterusnya. Supaya ada dalil dan ada pendapat ulama. Kalau dia berkaitan tentang ibadah, sebagaimana yang sudah kita sering lakukan sampaikan, bahwa ini memang harus ya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau memang dia tidak ada di zaman Rasul, apakah dia bagian daripada bid'ah? Kita lihat zaman setelah Rasulullah, sebagaimana Rasul mengatakan, sebenarnya umatku adalah zaman setelah ini para sahabat. Lalu di setelahnya ada tabi'in sampai bagaimana imam yang empat. Nah kalau kita memang ingin misalnya bersihkan harus ya apa yang dikerjakan Rasulullah nggak ada zaman ini nggak bisa kita kerjakan. Nah kalau memang benar-benar ingin mengikuti Rasulullah SAW, Rasul itu nggak pernah tidur. Salat sunnahnya itu daripada beliau tidur sebentar pada Isya bangun dia mulai ya tilawah sampai dengan jam subuh. Di kuliah setiap hari. Ya Allah kira-kira. Ya. Begitu juga dengan yang lainnya amalan-amalan dia tidak pernah meninggalkan hal-hal yang memang bisa. Tapi ingat ada dalil-dalil yang memang dari Rasulullah SAW, hal yang sunnah itu ya tidak sampai menganjurkan kita kepada hal yang diharamkan atau ya, kalau sunnah itu dikerjakan tetap dia tidak mendapatkan pahala. Tidak dikerjakan tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ya, dia dikerjakan maka lebih bagus dan baik. Berbeda halnya dengan yang fardu ain tentang salat. Sama halnya dengan salat Jumat yang kita bahas ini hukumnya wajib. Banyak orang yang melalaikannya ya, ternyata hal tersebut Rasulullah SAW dan pasal kita kemarin ya aku ingin ke Rasulullah SAW ada orang yang menggantikan menjadi imam dan aku keluar dari masjid ya Nabawi ini dan membakar rumah orang-orang yang tidak melaksanakan salat Jumat. Itu berarti kan ini sangat krusial. Baik teman dalam Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan nanti kita ada jeda untuk bisa tahsin tilawah serta perbaiki kembali konsep bacaan kita. Kemarin kita sudah sedikit membahas tentang bagaimana ya, siapa orang-orang yang memang ya, harusnya melaksanakan salat Jumat ini. Ya, ingat kemarin pertama itu laki-laki yang wajib, lalu merdeka, sehat, bermukim bukan dalam kondisi musafir. Nah, kemarin salah satu peringanan yang diberikan oleh Allah dalam syariat ya Allah Subhanahu Wa Taala orang yang musafir boleh tidak melaksanakan salat Jumat tapi wajib mengerjakannya atau mengerjakannya di salat zuhur. Tidak memiliki halangan yang diperbolehkan meninggal atau yang tidak memperbolehkannya untuk meninggalkan salat Jumat. Jadi halangan yang memang konteksnya adalah tidak sampai membahayakan dan seterusnya. Lalu berikutnya jamaah Allah Subhanahu Wa Taala perlunya juga kita memahami bagaimana nanti di dalam bab salat Jumat ini ya tentunya ada khutbah. Nah khutbah ini tentunya Rasulullah SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salat kalian sebagaimana kalian melihat aku atau bagaimana tata cara aku mengerjakan salat. Dan begitu juga dengan surah Al-Jum'ah kemarin sebagai dari ayat yang ke-9. Masih ingat punya ayat yang mana? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah
kuntum ta'lamun. Jadi ini sebagai dalil intinya untuk mengerjakan sholat Jumat. Tatkala sudah sediakan pada hari Jumat kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman dipanggil, maka segera kalian menunaikan sholat Jumat atau sholat pada hari Jumat. Ya, wadharul baik, ya bersegera, ya untuk mengerjakan dan tinggalkanlah perdagangan jual beli dengan makhluk Allah. Ya, tujuan salat Jumat ini adalah untuk berzikirlah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya adalah ya bagaimana hukumnya khutbah Jumat itu sendiri. Hukumnya adalah wajib, harus. Ya, Jumat itu tanpa khutbah maka tidak akan sah. Maka ini hadis-hadis sahih yang menerangkan tentang bagaimana ya tatkala seseorang itu menjadi mengerjakan salat Jumat dan lalu berikutnya mendengarkan dari khatib tatkala khatib naik mimbar. Lalu bagaimana ketika khatib itu ya tatkala sudah berada di mimbar, lalu imam disunahkan memberikan salam atau tatkala khatib pertama sebelum azan, maka disunahkan seorang khatib itu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu muadzin mengumandangkan azan. Lalu disinilah mulai ada perbedaan. Apakah azan itu 2 kali? Apakah 1 kali? Apakah 3 kali? Ya. Pernahkah azan dikumandangkan 3 kali? Salat Jumat di dalam sirah pernah. Awalnya itu di zamannya Khalifah Utsman bin Affan pertama. Karena kenapa? Alasan Khalifah itu tatkala itu adalah jamaah kaum muslimin itu sangat banyak. Khawatirnya nanti tatkala pertama itu nggak kedengaran masuk salat. Ya. Jadi ini menjadi sebuah pembelajaran. Tetapi memang yang ada itu tatkala dikumandangkan ya tatkala khatib itu sudah mengucapkan salam naik ke mimbar. Ya, maka dikenal di sebagian kita masyarakat dalam pendapat para ulama, azan pertama itu menandakan waktunya salat sudah masuk. Waktu salat masuk nih. Lalu azan kedua itu ajakan menyeru untuk akan melaksanakan salat. Ya. Jadi kalau Bapak sering mungkin bangun jam 2:30, masih dengar suara azan ya? Itu azan menandakan ya waktu untuk kita ya pertengahan malam untuk sudah mulai masuk akan ya waktu pertama. Ya, ada di semua masyarakat kita tuh yang masih azan. Itu bukan azan subuh. Nanti ujung-ujung bangun-bangun kirain udah telat mushola, ternyata di sini masih sepi. Lihat jam masih jam setengah 3. Ya, jadi itu persiapan pertama. Ya, bagus itu sebenarnya. Tujuannya untuk membangunkan saudara-saudara kita untuk mempersiapkan diri untuk dia mulai. Ya. Lalu berikutnya nanti baru ada memasuki salat subuh. Nah di sini mengucapkan salam. Dalilnya banyak tentang hal itu. Maka hal ini pun ya tentang bagaimana berikutnya adalah kita persingkat isi daripada khutbah. Isi daripada khutbah di dalam khutbah Jumat itu dianjurkan, disunnahkan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama memang harus mengucapkan kullu kalami kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yubda'u fihi bilhamdulillah wa huwa ajzam. Setiap pembicaraan ya, setiap pidato berbicara atau menyampaikan sesuatu yang tidak dimulai dengan ucapan pujian kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka ia terputus. Maksudnya terputus dari apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicontohkan. Dan begitu juga dengan apa nantinya pada diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti yang lain disebutkan al-khutbah allati laisa fiha syahadatun kal yadil jannah. Khutbah yang tidak ada kalimat syahadatnya. Jadi tadi pujian innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi. Nah, itu ada dalilnya juga nanti. Itu
kenapa awalnya diucapkan seperti itu juga ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Lalu berikutnya, khutbah yang tidak diucapkan syahadat di dalamnya, kata Rasulullah SAW, seperti tangan yang buntung atau terputus, ada tangannya sebelah. Jadi kalau ada tangan sebelah kita nggak bisa bebas melakukan aktivitas, susah, sulit, ya. Maka syahadat di dalam kita mengucapkan khutbah itu bagian daripada khutbah sendiri. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis apabila memulai khutbah Nabi senantiasa mengucapkan bagaimana? Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيها فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. Itu yang biasa diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan ayat yang lain Ibnu Syu'bah menambahkan karena Rasulullah SAW juga mengucapkan di akhirnya wa may ya'sihi ma faqad ghawa. Barang siapa yang berhak kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia sudah atau termasuk orang yang sesat. Maka tatkala mengucap alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kami memohon pertolongan, nasta'in, ya, pertolongan kepada ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berlindung kepadanya, maksud kita minta perlindungan dari apa? Dari kejahatan diri kami, ya. Nasta'in billah min syururi anfusina, surur min anfusina, kejahatan diri kami, ya. Mayyidillah, kemarin kita bahas wala mudilla lahu, siapa yang diberikan apa? Yahdi, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun makhluk yang bisa menyesatkannya. Ya, wa man yudlil fala hadiya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun begitu, tidak ada satu pun makhluk yang bisa memberikan syafaat atau memberikan hidayah kepada orang tersebut. Dan kalau Allah sudah marah dan menyesatkan orang, ya. Maka di sini tentang ini pun menjadi sebuah halusan, ya, untuk bisa kita mengajak. Maka dalam konteks ini jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita persingkat. Lalu berikutnya setelah khutbah pertama menyampaikan isi dari khutbah itu, memang banyak dari menyebutkan Rasulullah SAW itu pendek dalam berkhutbah, menyampaikan apa intisarinya dan panjang dalam sholatnya. Tapi kebanyakan, mohon maaf, kita di Indonesia tatkala khutbahnya pendek, ya, terus sholatnya dipanjangkan, nah, kadang itu menjadi tidak apa, banyak yang protes atau nggak nyaman, ya. Begitu juga ada dalil yang mengatakan tadi khutbahnya dipendekkan, pendek semua isinya. Tapi kalau pendek itu, ya, tatkala sudah benar-benar dia kaji dengan baik, menyampaikan intisarinya, jamaah itu atau jamaah salat jamaah itu benar-benar bisa memahami apa yang dia ucapkan walaupun pendek. Maka di sini yang lebih tepat kata para ulama, menyampaikan khutbah itu adalah bagaimana mengajak, karena kesempatan satu pekan sekali, ya, kita bisa berkhutbah menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW yang di depan orang banyak dan bisa didengarkan dan bisa dilaksanakan. Dan di sana sampaikan Al-Quran. Maka di sana ada salawat, memuji Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW. Maka kewajiban makmum atau jamaah itu untuk menyimak dengan sama, ya. Pernah dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW dari hadis Ammar bin Yasir, inna tula salati rajulin wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi. Sesungguhnya panjangnya salat dan singkatnya khutbah menunjukkan dalamnya, ya, dalamnya pemahaman orang tersebut. Maka di sini Rasulullah mengatakan fa'atimu shalat waqsurul khutbah. Maka perpanjangkan salat dan perpendekkan khutbah di dalam kita berkhutbah Jumat. Ya. Tapi tetap ada intisarinya.
Ada yang disampaikan, ada yang didapatkan oleh jamaah selesai keluar dari masjid. Ya, jadi jangan nanti singkat, ya, justru malah tidak ada yang didapatkan oleh jamaah. Tetap yang mengkontekskan diri bahwa bagian daripada intisari daripada apa yang disampaikan itu. Lalu menghentikan khutbah karena sesuatu hal boleh enggak? Boleh. Ya, kalau memang membahayakan, ini pernah terjadi. Tatkala sadaqallahu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tatkala Rasulullah SAW khutbah Jumat ketika itu Hasan dan Husain makhluk yang jalan lewat jamaah salat Jumat dan jatuh. Maka Rasul langsung mengatakan sadaqallah, benarlah apa yang dikatakan Allah, innama amwalukum, sesungguhnya harta-harta kalian, wa auladukum, anak dan istri kalian adalah fitnah bagi kalian. Ya, fazartu ila hadaini subbi apa? Fanazartu ila hadaini as-sabiyyin. Aku melihat, kata Rasulullah SAW, fanazartu, kepada kedua anak ini, ya. Yamshiyani, mereka berdua berjalan, ya. Ayufarani, lalu dia tiba-tiba jatuh terjatuh, kata Rasul. Falam asbir, lalu aku enggak sabar berada di beliau, enggak sabar ingin merangkulnya atau memegangnya, karena hatta fata'atu hadisi, sampai aku menghentikan khutbah Jumatku, ya. Warafa'atuhu, lalu aku membiarkan kedua anak ini, Hasan dan Husain. Nah, ini sebagai dalil boleh menghentikan khutbah karena hal yang memang ya. Contohnya misalnya kita jalan khutbah Jumat, gempa gede, ya. Ada yang sebagian lari, ada yang sebagian tidak. Boleh menghentikan khutbah lalu membaca doa, ya, membaca doa, atau kita membaca pujian-pujian kepada Allah, menghentikan. Kalau sudah tenang baru melanjutkan. Maka ini bagian dalam pergi pertanyaan besar, gimana kalau ya tidak boleh. Hadis nanti selanjutnya tentang tidak qulta li sahibuka wal imamu yaktub an sayyid qad lagha, ya, apabila kamu mengatakan kepada temanmu sewaktu imam atau khutbah sedang menyampaikan khutbahnya didengar, diam, jangan bicara. Maka orang yang mengatakan diam dan orang yang berbicara itu, maka tidak mendapatkan pahala Jumat atau sia-sia, gitu kan? Nah, bagaimana kalau anak-anak lagi main, berantem dan segala macam, ribut riuh di masjid? Maka boleh nggak khatib mengingatkan, menghentikan khutbahnya? Boleh, ya. Nah, ini bagian sebagian pendapat ulama, ya, itu lebih lebih banyak mengatakan. Maka ini yang perlu juga kita sikat. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaqulul jum'ata thalathun nafarin, farajulun hadaraha yalghu wa huwa khudun minha." Tatkala Jumat itu dikerjakan di hari Jumat, ada 3 golongan yang menghadirinya. Ini perhatikan dulu. Golongan yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Farajulun hadaraha." Ya, golongan pertama seorang laki-laki menghadiri salat Jumat, yalghu, ya. Dia orang pertama ini menghadiri Jumat tapi dia main-main, ngomong, bicara, main HP dan seterusnya. Yalghu. Maka di sini wa huwa khawfun minha. Maka itulah yang didapatkannya, ya, main-main, ngobrol dan seterusnya. Lalu golongan yang kedua, Rasulullah SAW, ya, wa rajulun hadara yad'u fa huwa rajulun da'a Allah azza wa jalla. Golongan yang kedua, dia datang hari Jumat, menghadiri Jumatan, ya, adalah golongan orang yang berdoa. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, insya'a Allah mungkin akan mengabulkan doanya. Wa insya'a mana'ahu, kemungkinan juga tidak dikabulkan doanya pada itu juga saat itu. Yang ketiga, golongan yang ketiga, rajulun hadaraha bi insatin maskutin. Golongan yang diam, dia mendengarkan khutbah Jumat khatib sama sampai selesai. Walam yataqatta raqabatal muslim, dan dia juga tahu diri telah datang, enggak melangkahi pundak dari saudaranya. Nah, kemarin kita jelaskan. Telat ingin bisa pertama, dia terus kedua loncat pundak
dari saudaranya. Ini orang ini diam mendengarkan khutbah, tidak mengganggu saudaranya melangkahi pundak dari saudaranya. Walam yu'rid ahadan, tidak mengganggu satupun dari saudaranya. Wa yaqafaratun ila jum'ati ila allati kaliha. Maka inilah orang golongan yang ketiga ini yang dimaafkan atau Jumatnya dia sebagai penebus kesalahannya dari Jumat pertama ke Jumat berikutnya. Allati kaliha wa ziyadatu thalatha. Lalu Allah Subhanahu wa taala menambahkan 3 hari lagi. Al-yawm wa dzalika bi anna Allah azza wa jalla yaqulu man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Kenapa ditambahkan 3 hari lagi itu? Ya, dari tadi golongan pertama, yang kedua itu, yang ketiga, dia syukur, dia mendengarkan khutbah dengan seksama, lalu berikutnya tidak mengganggu ibadah saudaranya dari melompati pundak saudaranya, atau tidak mengganggu saudara yang lain yang sedang mendengarkan. Maka inilah yang golongan yang ketiga yang dimaafkan segala dosanya Allah Subhanahu wa taala dari Jumat pertama atau Jumat yang dia lakukan ke Jumat berikutnya. Dia ditambahkan 3 hari lagi. Ditambah 3 hari lagi. Dalilnya mana? Lalu Rasulullah SAW membaca manja'a bil hasanah. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, walau asyru yang kaliha, maka dia akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Maka ini jemaah Allah Subhanahu wa taala bagian yang sering terjadi di tengah masyarakat. Lalu berikutnya tadi ya, 1 rakaat Jumat dan kurang dari 1 rakaat yang dia kerjakan. Apakah dia harus mengganti sholatnya dengan sholat zuhur? Tadi sebagian kita memang memahaminya tatkala dia masuk 1 rakaat harus ganti menjadi sholat zuhur. Ternyata dalam Sunnah Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat mengatakan mengenai Rasulullah SAW mengatakan man adraka minal jum'ati rak'atan falyudhif ilaiha ukhra wa qad tammat salatuhu. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat salat Jumat, ya, maka hendaklah dia menambah 1 rakaat lagi dan sempurnakan salatnya. Jadi enggak perlu menggantinya menjadi salat zuhur. Ya. Jadi langsung dia menambahkan 1 rakaat. Ini hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nasa'i Ibnu Majah dan Darul Qutni. Al-Hafidz mengatakan di dalam Bulughul Maram, nanti saya sampaikan juga di dalam Bulughul Maram ini, ya, ada beberapa dalil yang menerangkan tentang bagaimana bab tentang salat sunnah qabliyah dengan ba'da Jumat. Di dalam Bulughul Maram, Al-Hafidz ya mengatakan ya sanad hadis ini sahih. Ya, sahih. Akan tetapi sementara Abu Hatim lebih cenderung mengatakan dia mursal. Ya, dia mursal. Abu Hurairah menyampaikan man adraka min salati raka'atan faqad adrakaha kullaha. Barang siapa yang mendapat di 1 rakaat salat, ya, berarti ia telah mendapat di salat seluruhnya. Ya, jadi ini dalilnya tentang salat jamaah juga. Ya, dia dapat 1 rakaat, maka dia sesungguhnya sama nilainya dengan dari awal dia takbiratul ihram dengan apa namanya dengan imam. Nah, dari dalil ini juga sebagai penguat bahwa ketika dia dapat 1 rakaat cukup dia langsung menambah 1 rakaat, maka sempurna salatnya. Nah, di sini Ibnu Mas'ud mengatakan barang siapa mendapat suatu rakaat hendaklah menambah 1 rakaat lagi. Ya, tetapi orang yang tidak mendapati ya kedua rakaatnya hendaklah ia salat 4 rakaat. Nah, ini dalil sebagai orang yang apa? Tatkala masuk 2 rakaat salat Jumat, baru dia harus mengganti dengan salat zuhur 4 rakaat. Ya, jadi beda ya, dengan dia mendapatkan 1 rakaat. Maka di sini pendapat ya kurang dari 1 rakaat maka boleh dia menambahkan 1 rakaat lagi dan sempurna salat Jumatnya, itu mendapat mayoritas jumhur ulama, mayoritas para ulama. Ya, ya, dan tentu ini dianggap mendapati 1 salat Jumatnya itu sempurna. Karena harus mengerjakan salat zuhur 4 rakaat. Maka di sini bagian daripada yang harus kita pahami tatkala dia kurang 1 rakaat boleh menambah 1 rakaat dan itu sudah sempurna. Tapi tatkala tidak mendapatkan 2 rakaat itu maka harus menggantinya dengan 4 rakaat. Maka Ibnu Mas'ud begitu juga dengan Ibnu Umar mengatakan jika ya kalian atau kamu mendapati 1 rakaat salat Jumat maka tambahkanlah 1 rakaat lagi. Tetapi jika kamu ya mendapati orang-orang itu sudah duduk, sudah selesai salat Jumat, kerjakanlah salat sebanyak 4 rakaat. Maksudnya salat zuhur, ya.
madzhab Syafi'i, madzhab Maliki, ya Malikiyah dengan Hanbali dan Muhammad bin Hasan. Begitu juga dengan pendapat yang satu rakaat tadi cukup dengan menambahkan satu rakaat. Ya, setelahnya maka itu sudah sempurna. Dan ada pun menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat berbeda di dalam mazhab Hanafi. Ya, dia mengatakan bahwa barang siapa mendapati imam sedang duduk tasyahud, maka dia telah mendapati Jumat. Ya. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i, Maliki dengan Hanbali, ya itu mengatakan tadi satu rakaat dia ketinggalan boleh menambah satu rakaat sempurna. Tapi kalau nggak dapat dua-duanya, nah kemarin kalau dihitung satu rakaat itu kapan dihitung satu rakaat? Dapat apa? Dapat rukuk dengan imam. Dapat rukuk dengan imam. Dan kalau dapat rukuk dengan imam berarti dapat satu rakaat. Nah di sini kata mazhab Hanafiyah, ya dia datang ke masjid telah ternyata mendapati imam, ya dapat imam sedang tahiyat akhir, berarti nggak dapat rukuk dia. Maka kata beliau itu sudah dapat sholat Jumat atau Jumatnya sempurna. Maka ini dari pendapat Imam Syafi'i. Maka jumhur ulama Syafi'iyah kita pendekatan lebih tepat bisa digunakan. Ketika lebih satu rakaat, ya mendapatnya dengan satu rakaat. Lalu ketika dia baru dapat atau ketinggalan dua rakaat, nggak dapat rukuk keduanya dengan imam, maka harus menggantinya dengan satu rakaat. Lalu bagaimana dengan sholat qadiyah dengan ba'diyah? Maka qadiyah ini sering menjadi perdebatan. Qadiyah itu kan punyanya siapa? Sholat zuhur. Sedangkan Jumat ini sudah mengerti sholat zuhur. Apa yang terjadi di sana? Maka di sini dalam sholat Jumat di hadis Ibnu Umar sabiqu annahu shalla ma'a Nabi. Di dalam sebuah hadis yang dari Ibnu Umar, saya sholat bersama Rasulullah SAW. Beliau menguraikan ya bahwa ia bersama Nabi Muhammad SAW pernah sholat ya raka'ataini ba'da Jumat, yakni dua rakaat setelah sholat Jumat muttafaqun alaih. Ini tidak muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Lalu berikutnya hadis yang ke-1098 di dalam Riyadhus Shalihin, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, ya, raka'ataini qabla adh-dhuhri. Dua rakaat sebelum salat zuhur, dua raka'ataini ba'daha, dan dua rakaat setelah salat zuhur. Wa raka'ataini ba'da al-jum'ah, dan dua rakaat ba'da al-jum'ah, dua rakaat setelah salat Jumat. Wa raka'ataini ba'da al-maghrib, dua rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'da al-isya, dan dua rakaat setelah isya. Muttafaqun alaih. Itu di dalam Riyadhus Shalihin. Ya. Lalu berikutnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum al-jum'ah," apabila salat di antara kalian atau salah seorang dari kalian di hari Jumat, falyusalli ba'daha arba'an, maka salatlah sunnah setelahnya 4 rakaat. Rawahu Muslim, dari Imam Muslim. Lalu hadis yang lain, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Nah, ini kalau kalimat an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, menyebutnya radhiyallahu anhu. Kenapa anhu? Enggak anhu. Kalau anhu semoga Allah meridhoinya satu orang. Kalau anhu walaupun orang yang enggak disebut di sini Ibnu Umar, berarti anaknya Umar bin Khattab. Maka dalam hadis ini selalu disebut anhu, semoga Allah meridhoi keduanya. Berarti Ibnu Umar anaknya Umar dengan Umar bin Khattab. Karena la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarifa. Kata Rasulullah SAW, ya, tidaklah mengerjakan salat ba'da Jumat sampai beliau pulang. Wa yusalli raka'ataini fi baitihi. Lalu beliau mengerjakan salat sunnah 2 rakaat di rumahnya. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis-hadis ini disebutkan kalau salat ba'da Jumat, ini komiknya nanti dibahas belakangan ya. Jadi pada Jumat kalau kita mengerjakannya di masjid itu disunahkan 4 rakaat.
Jadi kalau sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan tadi hadis yang pertama. Lalu yang kedua, hadis ini menerangkan tatkala beliau pulang ke rumah, beliau mengerjakan salat sunat dua rakaat. Ya, jadi tinggal bawa pilih, ya, mau 4 atau 2, nah, atau di masjid mau 2 juga tidak jadi masalah. Ya. Jadi ini ada yang pernah dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasalla salatul mar'i fil baiti illa al-maktubah. Sebaik-baik salat seorang adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Ini pernah kita bahas tentang salat sunnah. Jadi sebaik-baik salat yang dikerjakan seseorang itu adalah salat di rumahnya kecuali salat wajib, ya, yang berjamaah itu. Supaya apa? Fadilahnya pernah kita bahas. Mudah-mudahan kalau masih ingat, kalau ingat buka lagi itu channelnya Al-Jihad, ya, saya lupa kajian beberapa, ya, beberapa salat sunnah yang lain, salat wukuf, salat mutlak, salat yang lainnya itu bisa dikerjakan di rumah dan itu lebih ihsan. Karena kenapa? Anak kita bisa melihat, istri kita bisa melihat, mereka bisa malu. Nah, di sini ada catatannya. Salat sunnah pada Jumat adakah? Di sini salah seorang ulama Syafi'iyah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata bahwa ada pun salat sunnah rawatib sebelum Jumat maka tidak ada hadis sahih yang mendukungnya, kata beliau. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ulama hadis. Menurut Ibnu Hajar pula yang ada hanyalah salat sunnah mutlak. Maka gantinya kalau kamu bisa di tengah masyarakat takutnya nanti kita pengadilan ini dan seterusnya, maka diganti dengan salat sunnah mutlak. Hadisnya mana? An Sulaiman Al-Farasi, dari Sulaiman Al-Farasi, berarti dari Persia yang meriwayatkan hadis ini. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yawmal jum'ah. Ya, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat. Ya, kata Rasul, wa yatatahharu, lalu dia bersuci membersihkan diri mastata'a, sesuai dengan kemampuannya, min zuhrin, ya, dari apa yang dia nampak dari tubuhnya. Wa yudahinu min dhurrihi aw yamsanu min tibhi baitihi thumma yakhruju wala yufarriqu baina itsnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yusitu idza takallama al-imam illa ghafara lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-akhar. Maka di sini Tuhan Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang itu mandi pada hari Jumat lalu dia bersuci, ya, sunat dia, ya, semampuannya untuk bersuci, lalu dia memakai minyak wangi, memakai wewangian, dia keluar dari rumahnya lalu dia keluar, lantas dia tidak memisahkan di antara dua jamaah, maksudnya melangkahi saudaranya, ya, permisi, ya, disekat pakai tangannya lalu dia lewat. Kemudian dia melaksanakan sholat yang ditetapkan untuknya, seperti sholat sebelum khotib atau sholat terkira azan sudah jadi kumandangkan yang pertama. Atas dia tidak memisahkan dua saudaranya dalam masjid, kemudian dia melaksanakan sholat yang ditetapkan untuknya, lalu ia diam ketika imam sedang khutbah sampai akhir, melainkan akan diampuni dosanya dari Jumat ini dan Jumat setelahnya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang dikenal namanya salat mutlak. Di mana dia sholat sunnatul mutlak raka'ataini lillahi ta'ala. Mau pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, tapi jangan diucapin, ya, jaharnya dengan Arab, jadi dalam hati atau di dalam niat kita menggunakan bahasa kita Allah. Ada pertanyaan? Satu aja ya. Nanti setelah ini kita bisa ini masih selamat dari awal dia udah ikuti dari tertib sampai pelaksanaan sholatnya pada rasa perut itu sampai nggak bisa ikutin sebelumnya gimana bisa gantinya? Ikut sholat nggak? Ikut sholat nggak? Sampai dia ada hajat dia ikut sholat. Ya, kalau ikut sholat ya sholat subuh jadi ya, tetap ya akan ini. Jadi nggak bisa dia sholat Jumat sendirian ya. Jadi nggak bisa sholat sendirian 2 rakaat malam. Jadi imam sudah selesai, orang sudah berbincang-bincang, baru keluar di kamar mandi gitu kan. Terus dia sholat Jumat, sholat di rakaat ini padahal nggak bisa. Ya, maka dia tetap. Dia ikuti semua sampai selesai. Ya. Itu. Tapi pahalanya dapat. Nah, bagaimana? Pahalanya bagaimana?
Ingat, di dalam Islam itu tatkala kita berniat walaupun tidak tersampai dan niat itu adalah bukan karena maksiat, tapi dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, tidak menyelisih daripada Allah dan Rasulnya, maka itu sudah mendapat manfaat. Gitu ya. Tapi kewajibannya tidak gugur. Namun tahu-tahu ini udah karena niat tadi udah dapat pahala, udah nggak usah dikerjain, kan juga udah dapat pahala. Berarti nggak usah sholat zuhur gitu. Ada sholat subuh. Gitu ya. Baik. Ya sudah lagi dah. Jadi pada sholat. Kalau berarti cuma yang beberapa rakaat kan jangan kasus terjadi di Indonesia. Yang gimana? Nah, kita kan kalau Jumat kita datang, memang sudah Rakaat kedua. ya. Rakaat kedua. Berarti kita kurang satu untuk Kurang satu atau kurang dua? kurang satu. Nah itu membalasnya kan kita Enggak, melengkapinya. itu kapan pada saat hari itu juga atau Langsung. juga langsung. Tatkala Imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama kayak masuk, lalu kita berdiri. Kan kalau di kita kan jarang-jarang tuh nggak pernah kita ketemu kasus seperti itu Pak. Banyak. 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 Kalau orang di pasar sama di kantoran, kalau mungkin di sini mungkin enggak. Ya. Jadi kalau dari Bapak Nana yang benar, pemahaman kita di masyarakat ya kalau sholat dia tertinggal satu rakaat dia tidak zuhur. Ya, itu umum itu. Itu banyak di kampung kan. Kalau saya belum pernah menemukan kasus itu Pak. Ya, jadi memang sebanyak jalan-jalan dari ke pasar, yang di masjid, ada di kantoran, ada di kampung. Jadi gitu. Baik, gitu ya. Jadi kita sekarang kalau ketinggalan satu rakaat di mazhab Syafi'i, Maliki dengan Hanbali lengkapi dengan satu rakaat. Cukup sempurna. Tapi kalau udah ketinggalan dua rakaat, maka dia harus menggantinya dengan 4 rakaat. Tapi di mazhab Hanafi sampai dia ketinggalan 2 rakaat, imam saja tahiyat terakhir, maka dia udah dapat Jumat. Jadi di sini jumhur ulama dari mazhab Syafi'i mengikuti daripada mazhab Syafi'i. Walau besar, karena nanti pada saat kita lanjutkan sedikit terima kasih juga. Allah Subhanahu wa taala kemudahan pemahaman kepada kita, amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Baik, kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah salat maghrib dan isya wa salat jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan kajian kita di malam hari ini. Jadi membahas tentang terakhir tentang bab di salat Jumat, langsung merujuk kepada bagaimana tata cara pelaksanaan daripada salat Jumat itu sendiri, ya baik itu sunnah dan wajibnya, dan berkaitan juga tentang terakhir salat qabliyah dengan ba'diyahnya. Sebelum kita lanjut kepada tahsil tilawah, ya, mungkin yang belum ada tadi sempat bertanya ataupun ada yang disampaikan, ditanyakan, sudah aman tentang Jumat? Tidak ada yang mengajar udah ya? Ready, teman? Teman ya, Tabir? Baik, insyaAllah. Baik, kita lanjutkan untuk tahsil tilawah kita supaya nanti bisa dari maksimal. Memang perlu ada beberapa yang nanti bisa kita sampaikan supaya nanti bagus, nanti terfokuskan.
insyaallah. Baik, kalau minta Allah Subhanahu wa taala, ya, kita coba kembali melatih dari kebiasaan tilawah kita sendiri, ya. Saya kira untuk surah atau ayat-ayat yang pendek yang sudah mulai terbiasa, dan insyaallah kita mulai dari surah atau ayat-ayat yang sedikit lebih panjang supaya nanti bisa mengkondisikan dari tilawah itu masing-masing insyaallah. Baik, kita mulai tilawah. Coba melihat di surah Al-Baqarah, ya, nanti seberapa selesainya kalau perlu ada khataman khusus surah Al-Baqarah, ya, tinggal nanti khataman, ya, sampai mungkin bisa digantikan nanti 30 juz, ya, tilawah setiap isya sudah bersama-sama. Baik, kita mulai di surat Al-Fatihah. Kita mengulang mereview kembali surat Al-Fatihah dengan segala catatan yang sudah pernah kita bahas, ya. Surat Al-Fatihah ini sering berulang-ulang. Dan juga dari tasydidnya yang tidak boleh dilewatkan, dari harokat yang tidak boleh tertukar, lalu mendapatkan mengurangi dari huruf, baik itu harokat ataupun hurufnya, dan seterusnya insyaallah. Baik, dari isti'adzah dan al-basmalah kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lihat surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dan lihat mana nanti tempat waqaf dan hurufnya ibtida dan masalih. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Terserah Bapak mau yang mana wakafnya, mau tidak di mana, ya. Jadi kalau wakafnya di la raib, ya, fihi hudan lil muttaqin. Kalau wakafnya di la raib fihi hudan lil muttaqin, enggak boleh. Yang ada adalah dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Disambung, ya. Jadi ya, itu ada tanda titik 3, ya. Nah, boleh berhenti di salah satunya dan wasol di salah satunya, ya. Siapa maksudnya, ya? Baik. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kalau nafasnya nggak nyampe, wa yuqim, mulainya dari wa yuqim, jangan dari wa mimma razaqna. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzil. Kalau nafasnya nggak nyampe,
qablik. Ulangi dari wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ini dicontohkan yang kan nafasnya nyampe. Nah, kalau nafasnya nyampe ya wajib hukumnya dia wasal disambung. Gitu ya, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Baik, kita sama-sama baca. Ya, ulang dari al-basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Coba Habib sendiri. Habib sendiri dzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Jangan dipotong lagi. Raiba fi. Lain dia. Ulang dzalika. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Lain dia lagi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Maliki yaum. Sama di wawunya. Ulang. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, bagus. Coba. Cukup. Yang baru kita baca sudah. Pak siapa? Pak Dena. Masya Allah. Monggo Pak Dena. Dzalika. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, yang diwasal seperti ini enggak? Tidak boleh. Ya. Jadi wakaf di antara keduanya. Muraib atau raib baru dilanjut dengan modal. Gitu ya. Siapa maksudnya? Moga silakan. Dzalikal kitabu la raiba fihi Terus kemudian hudan lil muttaqin. ya wanita coba. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Jadi lain kali ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Coba anak muda. Dzalika. Ikat ya. Kontak ikat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Apa nyanyi? Hudan lil muttaqin. Ulang lagi tadi kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, benar salah. Lanjut. Tadi kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Coba bagus. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, kalau enggak, kelihatan kalau enggak. Jelas ya? Monggo. Dzalikal kitab Bulan. Dzalikal kitabul la raiba Bafi.
Kurang gede. Dikit. Dalikal kitabul la raiba fihi. Raiba fi. Dalikal kitabul la raiba fihi. Hudan. Lil muttaqin. Dari sampingnya. Dalikal kitabul la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Tadi. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hunya dipendekin. Hudan. Nah. Hudal lil muttaqin. Bagus. Ya, atau enggak? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baik, kita sama-sama. 1, 2, 3. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lanjut sama-sama ada di Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. sama kan menahannya ya. Nama sama deh. Kalau nggak aman mulai besok harus jalan-jalan lagi. Agak jauh dikit kan. Ya. Jauh dikit gitu. Sekali-kali nanti bisa ketemu. Jadi jalan di sini, motor ketemunya di sana di stadion ini. Nah, stadion ini jalan 3 kali motor, baru joggingnya 10 kali motor gitu. Lari kecil, baru keringat keluar. Sekali lagi hati-hati di yunfiqun, ditahan. Ya, sekali lagi 1, sama-sama 2, 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, terus Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim. tahan dulu, tasydid. Ulaika ala hudan min rabbihim. Diulang. Ulaika ala hudan min rabbihim Lanjut. wa ulaika humul muflihun. Baik, coba berdua, bagus. Dari pertama, dari Bismillah. Dari ayat pertama sampai ayat ini. Monggo berdua. Bismillah. Nah, gimana nih? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tangan hamzah fa. Alif. Alif bukan alif. Alif bukan alifan. Alif lam fa. Alif lam mim. Sekali. Nomor 1, 2, 3. Alif lam mim. Terus. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ma
azza izzi. Ya, di kaki lidah yang bawah. Maaf, kaki yang bawah. Azza ma razaqna. Jangan sampai ma razaqna pakai zal bukan, atau ma rayaqna. Apalagi pakai ya, pakai zai. Ma razaqna. Sekali lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, terus. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Muflihun. Sekali lagi. Ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika ala hudan. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, monggo. Berdua. Untuk kali dua. Oh, ini bertiga berada sini. Monggo bertiga. Dan berempat. Dari Pak Afif sampai dia langsung. Dari Bismillah. Oh. Nanti bertiga atau ke sini. Nah, Pak tadi sama tadi. Monggo Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tambah Hamas. Alif lam. Hamaskan ulang. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Diulang, sepakati memokok, berarti toh? Ya, diulang sekali lagi di keluar. Satu lagi, 1, 2, 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, ini mana masalahnya nih? Samakan menahannya supaya seragam. Sekali lagi. Nah, 1, tahan yang mana ditahan dan seterusnya. 1, 2, 3. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika
ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik, silakan. Ya, antum gabung. Nah, model 3. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Jelaskan, haluskan kembali. Alif Lam Mim. Coba. Alif Lam Mim. Mimnya ditahan 2 harakat karena tetap ada tasydidnya. Alif Lam Mim. Lamnya la 6 harakat, mimnya 2 harakat ditahan, mim lagi 6 harakat. Ya. Saya ulang lagi. Alif Lam Mim. Ada yang kurang fathah mim. Alif Lam Mim. Nah, Alif Lam ya bagus. Mim. Terus, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. nah di sini sering hati-hati sering kita keliru. Wa bil akhirati, hirati bukan ha, pakai kha. Wa bil akhirati hum khahi, bukan hai. Sekali lagi. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah lagi. Ulaika ala hudan. Sekali lagi. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, jangan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bacakan lamnya fa, mim, lam, fa, alfa, fa. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Terus, Zalikal kitabu la raiba fihi. bacakan raiba lam dalika. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Oke, hudal, ada 1, 2, 3. Hudan lil muttaqin. Ya bagus. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, di pertama lanjut, pertama. Masa pertama napasnya nggak nyampe.
Sono-sono pada nggak nyampe nih. Sambung mau dipotong semangat aja. Potong aja dulu. Nyerah aja. Jangan nyerah dulu, potong gimana ya? Udah, 1, 2, 3. Alladzina yu'minuna Alladzina yu'minu syiddah hamzah itu. Jangan alladzina yu'minu, jangan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ulang, 1, 2, 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yuqimuna Mau dipotong atau mau dilanjut? Kalau dipotong, nggak dilanjut. Dipotong, kalau lanjut ya. Nah, potongnya mau di mana? Alladzina yuqimuna sholata wa yuqimuna shalah. Potongnya wa yuqimuna shalah. Ayo, 1, 2, 3. Alladzina yu'minu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah Ulang, wayuki dari wayuki sekarang. wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba balik sendiri, wayuki munasalah. Wayuki dari wayuki. Wayuki munasalah. Munasalata wa mimma. Ya, bagus. Terus sama-sama walladzina yu'minu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min terus wadil akhirati ulang wabil akhirati sama-sama 1, 2, 3 wabil akhirati hum yuqinun. ulang dari ulang langsung ulang yang lain terakhir tadi ulang ke Ulaika ala hudam min rabbihim ya terus wa ulaika humul muflihun. Baik, di sana Al-Baqarah 3. Nanti perhatikan kita kasih tugas ya 2 halaman ya. Silakan di rumah nanti dari innal ladzina kafaru sampai dengan fa illam taf'alu. Ya, nanti biar nanti pelan-pelan besok kita bisa kondisikan lagi. Nah, di alif lam mim tadi di ayat pertama, ya kenapa dibaca 6 harokat? Ya, alif lam mim. Ya, alif lam mim. Alif itu enggak ada hukumnya. Bukan mad. Lam itu ada hukum bacaannya lam mim. Ya, kemarin pernah kita bahas itu. Masih ada yang ingat hukum bacanya apa? Lam. Apa hukum bacanya lam? Hah? Yang ada manis-manisnya. Apa? Yang sponsor, yang bawa sponsor yang manis. Ya, lam hukum bacanya satu. Masih ingat? Lam mim. Apa hukumnya? Lamnya dulu. Ayo. Mat. Lazim apa? Mustaqil ilmi. Mustaqil ilmi. Dari mana tuh mustaqil ilmi? Emang itu kalimat? Kalimat atau huruf? Huruf. Nah,
ngikut? Mukhaffaf harfi. Mustaqal. Hah? Kenapa mukhaffaf? Tak tunggu nih sambil makan talas ini. Apa Pak? Masih? Masih kagak? Alif lam mim. Alif lam. Ya. Ya. Alif lam mim. Lamnya mad lazim mustaqal harfi. Mim apa? Mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, katanya udah ada yang selesai di lembaga berapa kali? Hah? Udah pusatnya udah ganti-ganti, masa enggak selesai. Tinggal registrasinya doang kan. Tinggal registrasi. Kita ada infokus. Ada infokus ya? Ada yang punya infokus? Musola belum punya ini inventaris infokus ya? Lagi diusahakan. Ya. Lagi diusahakan Ya, nanti tinggal supaya lebih ininya untuk pembacaan dan penjelasan. Ya, bisa diingat. Jadi kalau mustaqal itu bisa lebih tasydid. Ya, itu beratnya tasydid lam. Ya, sama dengan faida jaa bukan awal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dallin itu kebanyakan dallin. Mad lazim. Hah? Dallin. Apa itu? Berat atau ringan tuh? Tasydid. Berarti mustaqal. Di dalam kalimat atau dalam huruf? Kalimat. Berarti dia mad lazim mustaqal kalimi. Kalau min kalimi. Ya, atau dirubah juga boleh. Mad lazim kalimi mustaqal. Tinggal putar saja. Dua-duanya sama. Ya. Baik, kita belajar dalam hal ini. Ya, nanti tinggal dilihat ya beberapa hukum bacaannya, ya apa namanya masing-masing dan tinggal mempraktekkan insyaallah. Karena sudah mulai harus ada bakalan teori. Ya supaya nanti udah lama belajar bisa bacanya tapi nggak tahu ditanya orang atau ada iseng yang nanya atau ini kan perlu juga gitu ya masa apa jamaah al jihad gitu kan dan ini aman ketika ditanya dan dulu nanya ustaznya atau untuk depan ya kan langsung jawab aja guys. Baik, ada yang ditanyakan? Di luar pembelajaran tidak ada aman. Tidak ada, kita jauhkan. Kita sama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga doa ini bisa menambah kita ya menjadi bisa dipahami dan kemudian pemahaman itu bisa ya melengkapi kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين اللهم اجعل لنا